Yes, haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih lanjut dalam pembahasan kita tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Saya harap sudah masih semangat, amin. Ya kan, jangan ada yang bosan, Gilbert penginjilan lagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan salah. Alkitab bilang, sebelum tiba kesudahannya, Injil harus tersebar. Nah, pertanyaannya, siapa yang menyebarkan Injil? Kita, ya kan? Saudara dan saya. Jangan bilang sama saya, oh hamba-hamba Tuhan, oh hanya para pendeta. No, penginjilan itu tugas setiap kita. Yang setuju sama saya, ketik di live chat saudara, penginjilan adalah tugas saya. Ayo. Iya, kita imani. Penginjilan adalah tugas saya. Iya, penginjilan adalah tugas saya. Yes, penginjilan adalah tugas setiap kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan harus jelas di sini dulu. Bahwa bagian penting dari akhir zaman, sebelum Yesus datang kembali, Injil harus tersebar. Berarti persiapan yang akhir zaman yang paling penting. Gereja Tuhan mempersiapkan diri untuk menjadi penginjil-penginjil yang memberitakan Injil. Jangan saudara pikir penginjilan hanya bisa dari khotbah di mimbar. No, penginjilan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat apa? Lewat perkataan kita. Lewat apa? Lewat kesaksian hidup kita. Lewat apa? Lewat kasih dan kepedulian kita. Bagaimana kita menolong orang yang lebih susah. Bagaimana kita membantu. Bagaimana kita berbuat sesuatu. Sehingga Alkitab bilang, orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Penginjilan di akhir zaman, setiap orang percaya jadi terang, jadi garam, jadi saksi, dan jadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Amin. Nah, kita masih bahas tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Saya berdoa, karena ini 33 minggu saya terus bicara tentang penginjilan supaya saudara mengerti dasarnya. Penginjilan bukan hanya sekedar, oh saya semangat, saya mau mengabarkan Injil. No. Saya jelaskan semuanya dari dasar firman Tuhan. Sehingga api penginjilan, the spirit of evangelization, itu membara. Saya khawatir banyak orang cuma punya semangat. Oh ya kita harus menuntaskan amanat agung. Oh ya kita harus mengerjakan amanat agung. Tapi nggak ngerti dasar-dasarnya. Sehingga akhirnya di tengah penginjilan, dia menyakitkan orang. Di tengah penginjilan dia menghakimi. Di tengah penginjilan dia hanya berusaha dengan strateginya, cara manipulasinya untuk menjadikan orang Kristen. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi penginjilan targetnya bukan membawa orang ke gereja. Penginjilan targetnya bukan menjadikan orang beragama Kristen. Tapi targetnya melepaskan orang dari antrian menuju neraka, menuju sorga rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Itulah the heart of gospel. Itu adalah hati dari Injil itu sendiri. Ya, klik. Hari ini kita mau bicara, ini kita masuk sudah pada session atau topik yang ke-10. Dan topik ke-10 ini kita mau bicara tentang salah satu tokoh yang paling dekat dengan kita, yaitu Petrus. Karena dia tokoh yang paling sering buat kesalahan. Tokoh yang kadang-kala emosional, kadang-kala melo, saudara-saudara. Iya kan? Yang kadang-kala juga terombang-ambingkan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kali ketika dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah. 3.000 orang diselamatkan. Satu kali dia berjalan, bayangannya terkena orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Wow, saudaraku, dari seorang yang lemah. Dari seorang yang gampang goyah. Dari seorang yang gampang terpengaruh. Dari seorang yang gampang kecewa dan putus asa. Dipakai Tuhan dengan the spirit of gospel. Dengan roh dari Injil untuk melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 14-19 serta Kisah Rasul 2 ayat 41. Kita mulai lihat dulu Kisah Rasul 2 ayat 14-19. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, hei kamu orang Yahudi. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ayat 17. Akan terjadi pada hari terakhir, demikian firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini khotbah penginjilan Petrus pertama tanpa catatan. Yeah, tanpa catatan. Karena lagi doa, lagi penyembahan. Bukan persiapkan jadwal, saudara, lagi doa, lagi penyembahan. Tiba-tiba mereka dengar ribut-ribut, mereka lihat ke bawah,
ada demonstrasi besar-besaran. Mereka dihujat, dan oh mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Petrus berdiri. Ini yang saya beri nama penginjil. Penginjil memakai kesempatannya bukan untuk sakit hati, bukan untuk baperan, bukan untuk kecewa, bukan untuk berontak, tapi untuk mengabarkan Injil. Makanya Alkitab bilang, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Dan dia bilang akan terjadi pada hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Wow, berarti di akhir zaman. Bukan hanya ada hujan pertobatan. Tapi di akhir zaman ada lawatan Roh Kudus dengan karunia-karunia yang luar biasa. Di akhir zaman kita nggak bisa melayani hanya dengan kata-kata yang indah. Dan itu yang dikritik oleh banyak orang pada zaman Yesus ada. Orang-orang Farisi hanya mengajar dengan kata-kata yang indah. Tapi Yesus mengajar dengan kuasa. Saya percaya pelayanan akhir zaman bukan hanya memperdalam doktrin. Doktrin tanpa kuasa. Hanya kata-kata yang mati. Tetapi saya percaya di akhir zaman Tuhan sedang membangkitkan orang-orang percaya yang berakar, doktrinnya bagus. Tetapi kuasa Allah, urapan Roh Kudus, karunia-karunia Allah dinyatakan dalam pelayanannya. Karena di akhir zaman orang pelayanan tanpa kuasa gak akan menembus jantung kekerasan hati manusia. Tapi pada saat pelayanan kita dengan doktrin yang kuat, berakar dengan teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan hidup dalam kuasa. Karena saya percaya kalau kita tertanamnya dengan betul, buahnya pasti luar biasa. Dan kalau kita tertanamnya pada kebenaran firman, buahnya bukan hanya doktrin bos. Tapi buahnya adalah doktrin yang tepat dengan kuasa Allah yang luar biasa. Makanya Alkitab bilang, dan ini nubuatan. Pada hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kata semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kalau kita lihat ini, apa hermeneutiknya, apa penafsirannya di balik ini. Kita nggak bisa daftarkan atau tafsirkan secara detail. Tapi yang bisa kita lihat, akan ada gelombang lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai doktrin-doktrin pelayanan yang sehat. Bukan cuma doktrin yang mati yang akhirnya cuma diperdebatkan, diributkan dan menciptakan banyak perpecahan dan kekacauan dalam gereja. Tapi doktrin yang betul-betul tertanam dalam kebenaran firman Tuhan yang berbuah dengan kuasa dan pernyataan Allah yang luar biasa. Ayat 19. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, daran api, gumpalan-gumpalan asap. Klik selanjutnya. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Coba lihat hasil pelayanan penginjilan Petrus. Kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya di akhir zaman ada kegerakan lawatan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Lewat kehidupan saudara. Lewat kesaksian saudara. Lewat keseharian saudara. Lewat kasih dan kepedulian saudara dalam kehidupan saudara yang nyata. Akan membuahkan hasil keselamatan jiwa-jiwa yang luar biasa. Sekali lagi. Target penginjilan bukan gereja. Target penginjilan bukan menjadikan orang beragama Kristen. Karena kalau sekadar hanya gereja dan orang Kristen. Menurut saya sudah cukup banyak orang gereja beragama Kristen yang juga ngaco saudara. Udah gak usah ditambah lagi. Tapi target penginjilan adalah menyelamatkan orang dari antrian neraka menuju jalan sorga yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Dan yang sedang antri menuju neraka tidak semuanya orang yang tidak percaya Yesus. Banyak juga orang Kristen tapi sedang mengantri menuju neraka. Kenapa? Karena perjinahannya. Kenapa? Karena kekerasan hatinya. Kenapa? Karena nggak mengabdi kepada dua Tuhan, nggak bisa pegang prinsip di dalam Kristus. Jadi target penginjilan sekali lagi bukan menjadi jemaat gereja. Target penginjilan bukan sekedar menjadikan orang beragama Kristen. Tapi target penginjilan melepaskan orang dari antrian menuju neraka, menuju sorga rumah Bapa yang penuh kemuliaan. Haleluya, klik. Kisah Rasul 12 ayat 4 sampai 5. Setelah Petrus ditangkap, lihat ini dia. Dalam penginjilan bukan berarti semua indah, manis, nyaman, ya kan?
No. Tetapi meskipun Petrus menginjil, meskipun Petrus hidup dalam kebenaran, meskipun Petrus jadi saksi Tuhan yang luar biasa, tapi Kisah Rasul 12 ayat 4 bilang begini. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Coba, bukan hanya ditangkap, dipenjarakan, dan di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit, berarti 16 orang jagain dia. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Tujuan apa menghadapkan ke depan orang banyak? Supaya diputuskan oleh pengadilan jalanan. Wow, saudaraku. Herodes punya niat yang sangat jahat. Herodes punya niat yang sangat jahat. Karena kalau pengadilan jalanan, maka Herodes akan mempersiapkan orang-orangnya untuk berteriak, bunuh dia, hukum mati dia. Jadi setupnya ini yang saya mau bilang. Kalau kita mulai menginjil, kita mulai memenangkan jiwa, kita mulai mengacak-acak jantung pertahanan setan. Sehingga apa yang terjadi? Setan mau buat apa saja untuk menghambat saudara. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Tetap semangat menginjil. Tidak ada jalan lain. Dalam iman Kristen kita. Kecuali dimanapun kita berada. Kita mengabarkan Injil. Pekabaran Injil bukan sebuah pilihan. Tapi pekabaran Injil adalah sebuah dorongan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Karena kita gak tahan melihat orang ke neraka. Makanya Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah coba lihat. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tapi jemaat, perhatikan baik, dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah inilah hasil penginjilan. Menjadikan orang-orang yang gak lomek-lomek gitu. Menjadikan orang yang gak cepat menyerah, lemah gitu. Tapi menjadikan orang yang tangguh, kuat di dalam anugerahnya. Makanya tema Natal kita yang lalu bicara tentang resilience. Karena saya percaya Tuhan sedang membangkitkan di akhir zaman. Anak-anak muda yang resilience, rumah tangga yang resilience, anak-anak Tuhan yang resilience bagi kemuliaannya. Klik. Saya pelajari gini, seorang penginjil tidak boleh gamang dalam tekanan. Namun juga tidak boleh bangga untuk prestasi, ingat kita hanya hamba. Nah ini dia, ini yang paling penting untuk disadari oleh hamba-hamba Tuhan. Ini yang paling penting untuk disadari kalau kita mau jadi berkat, mau jadi saksi Tuhan, mau jadi seorang penginjil. Iya kan, artinya bukan profesinya penginjil, tapi dalam keseharian hidup kita mau mengabarkan Injil. Kita mau jadi ibu rumah tangga yang mengabarkan Injil. Kita mau jadi dokter yang mengabarkan Injil. Kita mau jadi polisi yang mengabarkan Injil. Kita mau jadi tentara yang mengabarkan Injil. Apa itu Injil? Injil dalam bahasa Yunaninya Evangelion. Apa itu Evangelion? Berita baik, kabar sukacita, kabar pengharapan, kabar kepastian. Kenapa kita harus bawa Evangelion? Karena dunia ini penuh dengan kabar celaka, kabar menakutkan, kabar perpecahan, kabar kegaduhan, dan kabar tekanan-tekanan hidup yang menyakitkan. Kita pemberita Injil. Kita pemberi keharapan, memberi pengharapan. Kita memberi jalan keluar, kita memberi semangat. Itulah pekabaran Injil. Tetapi seorang penginjil tidak boleh gamang dalam tekanan. Nggak boleh cepat menyerah, nggak boleh putus asa. Nggak boleh berkata, oh jangan-jangan ini bukan panggilan saya. Santai saja. Petrus sampai dipenjarakan kok. Dan bukan cuma sampai itu, dipenjarakan di bawah 4 regu. Tapi karena dia tekun, dia taat, dia setia. Keluar tuh tangan Tuhan bela dia. Saulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, disiksa, menghadapi aniaya. Tapi mereka memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba sendi-sendi penjara goyang. Itu yang saya bilang. Seorang penginjil tidak boleh gamang dalam tekanan. Namun juga tidak boleh bangga untuk prestasi. Kadang-kadang ada penginjil-penginjil yang memenangkan jiwa, yang melakukan hal dahsyat, terobosan dahsyat, wah, pelayanan yang makin luar biasa. Oh jadi bangga akan prestasi, lihat dong. Akhirnya mulai mengukur. Ini gak dipakai Tuhan. Oh saya lebih luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Seorang penginjil cuma sadar saya hanya hamba. Kalau ada prestasi bukan untuk saya, untuk kemuliaan Tuhan.
Tapi kalau ada badai, saya juga nggak usah kecil hati. Karena Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Bandingkan Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, termasuk penginjilan itu tugas. Iya kan? Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu termasuk penginjilan. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami sadari. Makanya saya menolak istilah pendeta besar, pendeta kecil. Gereja besar, gereja kecil. Hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan biasa. Pendeta kota besar dan pendeta kampung. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu istilah-istilah yang merendahkan panggilan Kristus dalam hidup manusia. Karena pada dasarnya kita hanya hamba. Kita hamba yang tidak berguna. Istilah hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil itu mengacaukan. Dan itu lahir dari orang-orang yang hatinya gak bersih, saudara. Karena mungkin dia ada di kampung, jadi mulai, kan gak ada yang mulai dari saya hamba Tuhan besar, gak ada saudara. Selalu mulai dari saya kan hamba Tuhan kampung, tapi kan dia hamba Tuhan kota. Gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa sih harus begitu? Kita semua hambanya Tuhan. Yang pilih kita adalah Tuhan, yang panggil kita adalah Tuhan, yang taruh kita di tempat-tempat ini adalah Tuhan. Berarti kalau kita menghina dia besar, dia kecil, berarti kita menyalahkan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang santai aja bro. Siapapun kita hamba Tuhan yang tidak berguna. Kita mau melayani 1000 kepala keluarga dalam pelayanan kita, itu pun dipercayakan oleh Tuhan. Hanya titipan. Pertanyaannya bukan kita hamba Tuhan besar atau kecil, kita hamba Tuhan yang setia, atau kita hamba Tuhan yang jahat, malas dan tidak berguna. Itu aja saudara. Pastikan kita dijumpai Tuhan. Selalu menjadi hamba Tuhan. Yang setia. Yang sukacita. Yang tetap sadar. Semua dan semua terjadi hanya karena anugerahnya. Klik. Saya pelajari selanjutnya. Petrus. Alat teladan yang terbaik buat kita dalam penginjilan. Kenapa? Karena dia yang paling banyak buat kesalahan. Iya kan? Kalau kita bicara tentang Yusuf, wah begitu luar biasa. Kita bicara tentang Maria, luar biasa. Kita bicara tentang Daud, wah luar biasa saudara. Iya kan? Apalagi kalau kita bicara tentang Ayub, wah lebih luar biasa lagi. Tetapi saudaraku, Petrus adalah yang paling buat banyak kesalahan. Bahkan dia pernah menyangkal Yesus saudara. Dia pernah kembali menangkap ikan, meninggalkan panggilan mula-mulanya. Namun Tuhan dalam kesabarannya, akhirnya dalam quote unquote sukses mendidik Petrus sebagai murid yang dahsyat, penginjil yang tangguh. Dan jawaban saya selalu sederhana. Dan pola pemikiran saya sederhana. Kalau Petrus dapat dipakai Tuhan luar biasa, maka saudara juga bisa. Ketik di live chat saudara, saya juga bisa. Yes, saya juga bisa. Saya juga bisa. Saya juga bisa. Tidak ada orang yang terlalu parah sampai Tuhan gak bisa pakai. Ini pertanyaannya bukan soal bisa atau tidak bisa dipakai Tuhan. Pertanyaannya mau atau tidak mau. Ada banyak orang bilang, pendeta kira-kira orang seperti saya Tuhan bisa pakai gak ya? Bicara tentang pemakaian Tuhan dalam hidup seseorang. Itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Karena Yesus panggil, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Waktu kita mau, dia yang memberikan kemampuan. Makanya Paulus bilang apa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Klik. Saya pelajari selanjutnya. Apa daftar kegagalan-kegagalan Petrus? Nah ini dia, ini menarik ini. Yang pertama. Kegagalan untuk menghadirkan mujizat dalam pelayanannya. Coba lihat ayat ini. Matius 15 ayat 15 sampai 17. Katanya Tuhan, kasihanlah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Jadi bapak ini, anaknya sakit ayan dan sangat menderita. Dan dikatakan simptomnya, gejala-gejalanya, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Very dangerous. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, salah satunya kepada Petrus. Tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Terjemahan aslinya bilang, they don't know nothing. They don't know what to do. Dia bahkan gak tahu apa yang harus dikerjakannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Petrus dalam pelayanannya gagal. Don't know what to do. Sampai Yesus harus marah dan berkata, hey, kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Sampai ditegur keras begitu. Karena he doesn't know what to do.
Orang seperti ini yang kemudian bisa dipakai Tuhan luar biasa. Wow, I'm so blessed. Lihat selanjutnya. Apalagi daftar kegagalan-kegagalan Petrus. Kegagalan untuk dengar petunjuk Tuhan. Udah gagal dalam menghadirkan mujizat dalam pelayanan, don't know what to do. Gagal juga untuk mendengar petunjuk Tuhan. Padahal justru keberhasilan ada karena apa? Taat pada petunjuk Tuhan. Coba lihat selanjutnya ayat ini. Matius 16 ayat 22. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Waduh. Yesus kembali menegur Petrus. Kenapa dia ditegur? Karena sebelumnya Bapak sudah tahu pengalaman-pengalaman seperti ini akan terjadi. Sebelum Yesus mati di kayu salib. Karena itu mereka dibawa ke gunung kemuliaan. Yang sebagian penafsir bilang gunung Tabor, sebagian penafsir bilang gunung Hermon. Tapi intinya Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa ke gunung kemuliaan atau yang biasa disebut sebagai the Transfiguration Mountain. Apa yang terjadi? Di situ Yesus berubah rupa. Tiba-tiba ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Tapi ketika Yesus mau mati, Yesus jelaskan pada murid-muridnya. Anak manusia akan ditangkap. Anak manusia akan disesat, anak manusia akan dianiaya, dan anak manusia akan disalibkan. Petrus tarik tangan Yesus dan bilang, Guru, sekali-kali dijauhkanlah. Hal itu tidak akan menimpamu. Petrus sampai bilang, kau batu sandungan, enyahlah. Enyahlah iblis. Artinya apa? Tanpa kita sadari, iblis gampang merasuk pikiran orang, bahkan yang sudah melayani sekalipun. Sampai kita hanya mengikuti perasaan, mengikuti logika, dan tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Salah satunya itu pernah dialami oleh Petrus. Selanjutnya. Lihat ya, ini masih daftar kegagalan-kegagalan Petrus. Kegagalan untuk menghadirkan mujizat dalam pelayanan, don't know what to do. Kegagalan untuk dengar petunjuk Tuhan, hanya ikuti naluri, perasaannya, baperan, logikanya, perhitungan-perhitungan, pengalaman. Oh ini bahaya sekali. Yang ketiga, apalagi kegagalan Petrus. Kegagalan menjadi murid yang tulus malah hitung-hitungan. Waduh. Istilah sekarang bilang udah wani piro nih. Istilahnya udah pelayanan transaksional. Ya kan? Kan sekarang banyak orang kan apa itu namanya relationnya transaksional. Pelayanannya transaksional. Maka istilahnya wani piro. Orang kelihatannya bantu kita. Terus saya dapatnya apa? Ini udah transaksional. Transaksional ada di mana-mana. Dalam nama Yesus itu terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Saya berdoa kita anak-anak Tuhan masih tulus, saudara. Apapun yang kita perbuat, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Tolonglah orang dengan tulus, bantulah orang dengan tulus. Berkat bukan dari orang yang kita bantu, berkat itu datangnya dari Tuhan, saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Saudara yang di dunia kepemerintahan, jemaat Tuhan yang polisi, jemaat Tuhan yang tentara, jemaat Tuhan yang pengacara, jemaat Tuhan yang hakim, yang jaksa, jemaat Tuhan yang pegawai negeri, jemaat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Bantulah orang dengan tulus. Bantulah orang dengan tulus. Tahun ini akan menjadi tahun yang dahsyat kalau kita belajar membantu orang dengan tulus. Jangan jiwa transaksional. Buat saya itu jiwa yang kerdil. Buat saya itu jiwa yang keji, saudara. Karena apapun yang dia kerjakan, yang dia pikirkan bagaimana saya mendapat untung dan mendapat kenyamanan. Coba kita lihat selanjutnya apa yang terjadi dengan Petrus. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Oh my God. Folks. 3,5 tahun belajar dari Yesus. Ujung-ujungnya hanya menjadikan pelayan-pelayan Tuhan yang transaksional. Saya mengetuk hati pelayan-pelayan Tuhan. Lulusan sekolah-sekolah teologi. Yang hari ini memakai gelar STH. Memakai gelar SPAK. Sarjana Pendidikan Agama Kristen.
Memakai gelar sarjana filsafat, teologi, whatever namanya. Master teologi. Bahkan doktor teologi. Apa artinya kita dididik di sekolah teologi kalau keluarnya kita melakukan teologi transaksional. Pelayan-pelayan yang transaksional. Yang hitung-hitungannya hanya hitung-hitungan logika semata. Wah begini rugi dong. Saya kan sekolahnya begini terus begini. Wah rugi dong. Saya melayani di situ rugi dong. Kalau kita bisa melayani Tuhan itu sudah untung. Kalau kita bisa hidup sebagaimana kita hidup itu untung. Bayangkan Petrus mulai menjalankan pelayanan transaksional. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Saya berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada seorang istri yang berpikir transaksional seperti itu. Saya sebagai istri pendeta udah korban. Terus untung saya apa? Kalau mau cari untung dagang onde-onde. Dagang onde-onde di depan masjid, saudara. Setiap Jumat dapat untung nanti. Dosa, saudara. Jual sate babi di depan gereja. Iya kan? Pak, jangan jadi suami transaksional. Saya sebagai suami kan udah buat begini, terus untung saya apa? Jangan jadi karyawan transaksional. Jangan jadi pegawai negeri yang transaksional. Jangan jadi politisi yang transaksional. Saya udah berjuang di partai saya. Terus untung saya apa? Dalam nama Yesus. Untung kita melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan. Karena berkat kita datang dari Tuhan Yesus. Kita lihat ini bagian dari kegagalan Petrus. Klik. Lihat ya kegagalan pertama. Kegagalan untuk menghadirkan mujizat dalam pelayanan. Because he doesn't know what to do. Yang kedua. Kegagalan untuk dengar petunjuk Tuhan. Dia cuma ikuti nalurinya, perasaannya, logikanya, hitung-hitungannya. Yang ketiga, kegagalan menjadi murid yang tulus. Dia malah hitung-hitungan, transaksional saudara. Selanjutnya yang keempat, kegagalan untuk bertahan dan setia di tengah tantangan. Waduh, pada panggilan pelayanan harus bertahan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Itu Bu, bertahan. Adik-adik muda, bertahan. Hamba-hamba Tuhan bertahan. Orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang akan beroleh selamatnya. Haleluya. Coba lihat ayatnya. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ngeri saudara. Yesus lagi menghadapi trial. Yesus sedang menghadapi pencobaan yang berat untuk naik atas kayu salib. Seorang datang kepada dia dan berkata, kau pasti muridnya. Dia bilang, I don't know him. Aku tidak kenal dia. Seorang berkata, dia juga bersama-sama dia dari utara. Aku tidak kenal. Tiba-tiba seorang hamba berkata, dari bahasamu nampak engkau pasti muridnya. Petrus bersumpah dan mengutuk dan berkata, I don't know him. Petrus menyangkal 3 kali. Baru ayam berkokok. Baru Petrus menyesal, what did I do? Orang seperti Petrus yang penuh kegagalan masih bisa dipakai oleh Tuhan. Makanya selalu saya bilang failure isn't final. Kegagalan bukan akhir. Tapi kegagalan harus menjadi pelajaran dan cambuk buat kita. Saya tidak boleh bodoh. Saya tidak boleh mengulangi. Tapi saya punya Tuhan yang penuh kasih, rahmat dan kesetiaan. Haleluya. Selanjutnya klik. Wah menarik ini. Saya mau sudah ngerti betul. Betapa orang kayak Petrus it's not a target. Gak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan gak mencari orang yang sempurna. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang siap. Disempurnakan dalam anugerahnya. Yang kelima. Kegagalan apa dalam diri Petrus? Kegagalan untuk memiliki hati hamba. Ya kan? Lihat. Begitu banyak kegagalannya. Kegagalan untuk menghadirkan mujizat dalam pelayanan. Kegagalan untuk dengar petunjuk Tuhan. Kegagalan menjadi murid yang tulus malah transaksional gitu. Kegagalan untuk bertahan dan setia di tengah tekanan, tantangan. Malah menyangkal. Yang kelima. Kegagalan untuk memiliki hati hamba. Apa maksudnya? Klik.
Matius 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Astaga. Bukan justru berlomba untuk berjuang melayani. Tapi sibuk berkompetisi. Siapakah yang terbesar? Hamba tidak mencari yang terbesar. Hamba berpikir apalagi yang dapat saya kerjakan. Salah satu tantangan dalam dunia pelayanan. Orang sedang kehilangan hati hamba hari-hari ini. Orang punya hati bos. Hamba tidak tersinggung, yang tersinggung itu bos. Yang tersinggung biasanya kalau nggak bos, politisi. Iya kan? Karena punya politik-politik tertentu. Nah ini strategi-strategi G2 katanya. Nggak bisa. Mari kita kembali hati hamba. Hati hamba akan mengalah. Hati hamba akan sabar. Hati hamba siap berjuang. Hati hamba tidak mengenal lelah. Dan hati hamba selalu punya kerinduan untuk berbuat yang terbaik bagi dia. Sang Raja yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya. Wow. Yang keenam. Apalagi kegagalan Petrus. Kegagalan untuk mengandalkan Tuhan saja. Ketika seorang penginjil, ketika seorang hamba Tuhan, ketika seorang yang mau menjadi saksi Tuhan, ketika seorang mau menjadi surat Kristus yang terbuka, ketika seseorang mau menghadirkan nilai-nilai kerajaan sorga dimanapun Tuhan tempatkan, mutlak harus mengandalkan Tuhan saja. Makanya Alkitab bilang, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Dan Alkitab bilang, kalau Tuhan sudah buka pintu gak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah tutup pintu gak ada yang bisa membukanya. Berarti kita harus mengandalkan Tuhan saja. Karena Alkitab jelas bilang dalam kitab Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Klik. Yohanes 18 ayat 10 sampai 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, astaga. Orang mau doa kok di Taman Getsemani. Malah dia bawa pedang karena dia dengar ini Yesus akan dikhianati nih. Wah, dia nggak bisa mengandalkan Tuhan. Dia mulai mengandalkan logika, kekuatan, perhitungan. Wah, kalau gitu saya harus bawa pedang. Lalu dia menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lihat saudaraku. Hati-hati kita melayani Tuhan. Tanpa strategi Tuhan. Tapi mulai pakai cara-cara kita sendiri. Perhitungan-perhitungan kita, logika-logika kita. Ujung-ujungnya kita bukan melayani tapi manipulasi saudara. Itu yang terjadi. Petrus pikir, wah yang kayak gini nih mesti bertindak. Pelan-pelan dia diam-diam gak ngomong sama siapa-siapa. Dia taruh pedang, orang lagi doa gitu. Dia pedang dia taruh itu. Pas dia dengar dia cabut pedang dia aja. Bas. Tapi dia gak biasa pegang pedang kan. Karena dia biasanya pegang kail. Biasanya pegang jala. Dia penjala ikan gak biasa pegang pedang. Pegang pedang agak gemeter loh. Ya kan tadinya dia rencana mau belah tengah. Tiba-tiba cuma kena kuping lah. Maksudnya biarin dia kuping-kuping juga. Iya kan. Apa yang terjadi? Kata Yesus pada Petrus. Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudara bisa bayangkan. Tiba-tiba Yesus ambil telinga yang jatuh. Dia kembalikan. Ada penafsir-penafsir Alkitab yang bilang salah satu alasan mungkin. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena sakit hati. Kenapa Petrus akhirnya tinggalkan Yesus dan akhirnya kembali menangkap ikan di Galilea? Karena dia sakit hati. Kecewa. Saya mau belain dia. Susah-susah saya putusin telinganya. Disambung lagi. Lihat, Petrus sudah gak bisa mengandalkan Tuhan saja. Sekeras apapun hidup ini. Karena kita tahu Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang tetapkan kita. Apapun yang terjadi mari kita andalkan Tuhan saja dan kita tidak mungkin dipermalukan. Lihat selanjutnya, klik. Yang ketujuh. Gak cukup cuma 6, ada 7 kegagalan Petrus. Yaitu kegagalan untuk mengkoreksi diri. Coba lihat ayatnya. Matius 26 ayat 33, Petrus menjawabnya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, ini yang saya bilang kelewatan dan kebangatan saudara.
Ada banyak orang itu hidupnya itu kelewatan dan kebangetan, saudara-saudara. Mungkin sudah menatap saya dan berkata apa maksudnya pada kelewatan dan kebangetan. Yesus bilang, semua akan tergoncang imannya karena aku. Kan harus dia mengkoreksi diri. Wah Tuhan, berarti aku harus mendekat. Atau tanya sama Yesus, what should I do? Atau bilang sama Yesus, doakan aku. Atau masuk kamar, banyak berdoa, mulai menggali kebenaran firman Tuhan untuk mendapat kekuatan iman. Tapi apa yang terjadi? Dia gagal mengkoreksi diri. Dia merasa, oh semua boleh tergoncang. I will not. Aku sekali-kali tidak. Waduh, ini yang bahaya. Ini namanya OC. Tahu OC? Overconfidence. Merasa diri, wah saya pasti bisa, saya pasti begini, saya pasti begini. Saudaraku, Be'ezrat Hashem, atas kehendak Tuhan. Kita itu bisa ada sebagaimana ada karena Tuhan. Kita bisa sanggup karena Tuhan, kita bisa kuat karena Tuhan, kita bisa menang karena Tuhan, kita bisa tegak karena Tuhan, kita masih bisa tak bersuka cita karena Tuhan yang melakukan perkara-perkara dahsyat. Haleluya. Lihat ya, minimal ada 7 kegagalan Petrus. Tapi 7 kegagalan Petrus tidak bisa menghancurkan rencana Allah yang indah dalam hidupnya. Dan hari ini saya mau bilang sama saudara, kegagalan-kegagalan saudara sebesar apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun, tidak akan pernah bisa merusak rancangan Allah yang indah, dahsyat dan luar biasa dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama saya ketik di live chat. Rancangan Allah yang besar dalam hidupku tidak bisa dirusak oleh kegagalan-kegagalanku. Rancangan Allah yang besar dalam hidupku tidak bisa dirusak oleh kegagalan-kegagalan dalam hidupku. Yes. Wow. 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 I'm proud of you. Saudara-saudara yang ketik live chat. Wow, luar biasa. Tanamkan dalam rohmu. Rancangan Allah yang besar dalam hidupku tidak bisa digagalkan oleh kegagalan-kegagalanku. Haleluya. Klik selanjutnya. Setelah kita pelajari, ada 7 kegagalan-kegagalan Petrus. Namun kita bisa belajar dan mengambil kesimpulan bahwa kegagalan-kegagalan Petrus bukan akhir dari pelayanan penginjilan Petrus. Di tengah kegagalannya, bagaimana Tuhan kemudian mengarahkan dia untuk melakukan hal dahsyat. Pastikan waktu hari ini kau terima tubuh dan darah Kristus. Pastikan kau mengerti. Aku bisa saja gagal, tapi kegagalan bukan akhir. Tuhan memulihkan, Tuhan membereskan kegagalan-kegagalanku. Dan aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dalam kegagalan-kegagalanku. Karena aku tahu ada rancangan yang indah ada di depanku. Yang pertama, bagaimana Tuhan mengarahkan Petrus kembali dalam pelayanan yang dahsyat. Yang pertama, Petrus dipenuhi Roh Kudus. Klik. Kisah 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini. Kenapa dia bisa bangkit berdiri? Karena sebelumnya bercerita tentang Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Dan lidah-lidah seperti nyala api ada di atasnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara-saudara yang pernah gagal. Atau saudara-saudara yang sadar bahwa dia bisa saja kapanpun gagal. Saya tawarkan hal sederhana. Naikkan doa sederhana, minta Roh Kudus selalu bimbing kita. Minta Roh Kudus selalu memenuhi kita. Minta Roh Kudus membaptiskan kita dalam kuasa Roh Kudus. Karena Alkitab bilang, Yohanes akan membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi Yohanes bilang, dia yang datang kemudian daripadaku yang begitu besar, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Berarti baptisan Roh Kudus is real. Siapa yang membaptis Roh Kudus? Tuhan sendiri. Berarti setiap kita tertantang untuk menaikkan doa, ya Roh Kudus baptiskan aku. Ya Bapa, penuhi aku dengan Roh Kudusmu, tuntun aku dengan Rohmu. Sehingga kita yang tadinya penuh kegagalan menjadi orang-orang yang penuh perjuangan untuk mencapai kehendak Allah yang sempurna. Haleluya. Yang kedua, betul Petrus penuh dengan kegagalan, tapi itu bukan akhir dari pelayanan penginjilan Petrus. Karena kemudian Petrus dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, pelayanan dan pemberitaannya jelas, tegas dan tidak aneh-aneh. Tadinya dia gagal, tapi kemudian Tuhan arahkan menjadi pelayanan yang jelas, tegas dan tidak aneh-aneh. Saudaraku, ada banyak hambatan pelayanan. Kenapa?
Karena kita mulai lakukan hal-hal yang kontroversial. Kita mulai melakukan yang sensasional. Kita mulai lakukan yang aneh-aneh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya pelayan Tuhan dia bawa damai. Tidak pernah sensasional, tidak pernah bikin sesuatu yang bikin kegaduhan, ya kan, kontroversial gitu. Tapi dia selalu cari kemuliaan Tuhan nyata, ya kan. Coba lihat pelayanan dan pemerintah jelas tegas tidak aneh-aneh. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 40. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil Tuhan Allah kita. Dan dengan perkataan dan lagi ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Setelah Petrus menjelaskan, ada orang banyak bertanya, what should I do? Apa yang harus kami buat? Dan begitu tegas, begitu jelas, tapi begitu sederhana dan tidak aneh-aneh. Bertobat, berilah dirimu dibaptis. Itulah berita penginjilan. Kita harus memberi teladan. Kita harus memberi dan menjadi saksi tentang nilai-nilai kerajaan sorga yang menuntun pada keselamatan yang sempurna. Haleluya. Selanjutnya, apalagi pelayanan penginjilan Petrus. Seorang yang memiliki hati untuk kebutuhan orang lain dan tidak traumatik. Dia pernah gagal. Tapi itu tidak menjadikan trauma. Pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, orang-orang tebusan Kristus. Waktu engkau menerima perjamuan suci hari ini. Khususnya buat saudara yang pernah gagal, pernah disakiti, pernah dilukai. Atau mungkin sampai hari ini masih punya trauma. Pastikan darah Yesus mematahkan semua trauma. Gak enak kali hidup dengan trauma. Trauma adalah cara setan untuk terus menekan hidup kita. Sehingga akhirnya kita gak pernah bisa nyaman dalam hidup. Karena trauma-trauma itu adalah luka yang mendalam. Tetapi pelayanan Petrus meskipun pernah gagal. Tapi dipulihkan Tuhan dengan membebaskan diri dari trauma. Sehingga pelayanannya penuh dengan hati untuk kebutuhan orang lain. Coba lihat selanjutnya. Ayat firman Tuhan ini. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 6. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Atau yang sekarang namanya Golden Gate, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Normal di zaman itu. Coba lihat ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dan dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, silver and gold have I none. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Berjalanlah. Lihat saudara, ini yang saya bilang pelayanan punya hati. Dia bisa aja lewat orang minta sedekah, belaga acuh aja, buang muka, selesai saudara. Tapi ini pelayanan yang Kristus sedang bangkitkan di akhir zaman. Orang-orang yang melayani bukan dengan otaknya, bukan dengan targetnya. Tapi melayani dengan hati untuk kebutuhan orang lain. Padahal dia pernah doa buat orang waktu itu dan don't know what to do. Dia gak trauma. Dia gak bilang, oh panggilan saya bukan kesembuhan, panggilan saya cuma khotbah. No. Setiap orang punya panggilan untuk berbuat sesuatu buat orang yang sedang membutuhkan sesuatu. Stop berdebat tentang pelayanan kesembuhan itu perlu atau tidak. Stop berdebat. Karena intinya, setiap anak-anak Tuhan harus mengulurkan tangan dan berbuat sesuatu bagi orang yang membutuhkan. Saya berdoa, waktu kita menerima perjamuan suci hari ini, hati kita digetarkan untuk selalu berbuat sesuatu, peduli dengan kebutuhan orang lain. Klik. Kita lihat selanjutnya. Apa yang terjadi dalam pelayanan penginjilan Petrus? Dia tidak memilih kompromi dan cari aman. Tadinya, dia kompromi dan cari aman. Tapi waktu Tuhan ubah kehidupannya. Pelayanan penginjilan Petrus menjadi pelayanan penginjilan yang tidak memilih kompromi dan cari aman. Ya. Yang pertama, pelayanan penginjilan Petrus penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, pelayanan dan pemberitaan yang jelas, tegas, tidak aneh-aneh, tidak kontroversi. Tidak cari sensasi. Tidak cari keributan-keributan, tapi terus bawa damai, tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan. Yang ketiga, seorang yang memiliki hati untuk kebutuhan orang lain, tidak traumatik, tapi jalan terus sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Yang keempat, tidak memilih kompromi dan cari aman seperti sebelumnya. Tapi sekarang melayani dengan kuasa Allah. Coba lihat sini ayatnya.
Saya sengaja kasih banyak ayat ya, supaya saudara bisa betul-betul menggali kebenaran tentang penginjilan ini. Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 20, tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Wah, luar biasa. Ini bukan seorang hamba biasa yang bilang, kamu harus berhenti mengajar demi nama ini. Tapi ini mahkamah agama. Petrus dan Yohanes diperhadapkan pada mahkamah agama. Dia berdiri dan dia bilang, silakan Tuhan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Kalau sudah baca selanjutnya dia bilang apa? Kami akan tetap mengajar demi nama itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang orangnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Yes, ini yang saya bilang, pelayanan penginjilan di akhir zaman. Jangan jadi pengecut. Jangan kompromi. Jangan cuma cari tempat aman. Tapi belajar pastikan kita melakukan yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya, wow, indah ini. Saya senang menggali sampai saudara betul-betul ngerti apa itu penginjilan Petrus. Tidak mencari muka. Itu ciri penginjilan Petrus, tidak mencari muka. Tidak menjadi penjilan. Tidak menggadaikan kebenaran demi kenyamanan. Atau karena gak enak sama orang. Jaga perasaan orang. Lu betul. Menjadi penginjilnya Kristus harus jadi berkat. Tetapi kalau kita ada di masa harus memilih. Apakah menyampaikan kebenaran atau gak enak sama orang. Kita tetap bertindak pada kebenaran. Coba lihat firman ini, luar biasa ini. Ya kan? Kisah 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjual tanah itu. Wow. Walaupun dia mengenal Ananias dengan baik, Ananias dan Safira. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika Ananias berbuat salah, dia jelas berkata, Ananias, kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Dia gak kasar, tapi dia tegas. Dia jelas. Dia tidak menjadi penjilat. Dia tidak berusaha menyenangkan hati semua orang. Dia bukan merasa, tapi kan gak enak. Kan dia juga udah nyumbang. Enggak. Dia menyatakan kebenaran. Yang kata Alkitab, benar adalah benar, salah adalah salah. Setiap penginjil harus belajar dari itu. Karena kita mau jadi berkat. Pastikan kita bukan penjilat. Selanjutnya. Wow. Pelayanan tidak milih-milih. Bahaya kalau orang melayani tapi pelayanannya milih-milih saudara. Cuma cari orang kaya aja. Cuma cari orang yang baik sama dia. Cuma cari orang yang sesuku sama dia. Wah baik, parah ini parah. Coba lihat, coba kita belajar dari sini. Tentang penginjilan Petrus ini. Kisah 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Wow, luar biasa. Sebagai hamba Allah, sebagai rekan dalam Tuhan, sebagai sahabat dalam kasih Kristus. Jangan sampai kau melayani milih-milih. Dimuntahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak membedak-bedakan. Jangan rasis, jangan diskriminatif, jangan hanya memikirkan daging dan keuntungan. Dimanapun Tuhan perintahkan, di situ kita melakukan yang terbaik. Haleluya. Selanjutnya. Namun kegagalan Petrus bukan akhir dari pelayanan penginjilan Petrus. Pelayanan seperti apa yang kemudian Tuhan bangkitkan dalam hidup Petrus? Yang ketujuh, berani keluar dari aturan adat dan istiadat. Wow, saudaraku, ini luar biasa. Dia bukan seorang yang ikut arus. Dia seorang yang berani melawan arus untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Coba lihat ayat ini. Kisah 10 ayat 13 sampai 15. Kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudaraku, akhirnya Petrus membaptis Kornelius. Dia berani menolak adat istiadat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau orang tanya kenapa orang Kristen sekarang makan babi. Padahal kan Alkitab bilang perjanjian lama tidak boleh makan babi. Karena apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Anak Tuhan bukan berarti melanggar adat. Anak Tuhan tetap tahu adat. Tapi dia bisa membedakan. Mana adat yang menjadi identifikasi hidupnya untuk menjadi berkat. Atau mana adat yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, setan-setan. Dan akhirnya roh-roh nenek moyang. Segala adat istiadat, dengar baik. Segala adat istiadat yang berhubungan dengan roh nenek moyang. Roh-roh orang mati.
membelenggu kita pada roh-roh kegelapan, harus kita lepaskan dalam nama Yesus. Iya dong. Adat istiadat yang membawa kita pada hal duniawi, harus kita lepaskan. Adat istiadat yang tidak membangun, harus kita lepaskan. Iya dong, kalau adat istiadat kita boleh kawin lagi, apa segala macam, harus kita lepaskan. Boleh berzina, harus kita lepaskan. Tapi adat istiadat yang menjadikan kita berkat, ini boleh kita pertahankan. Karena anak Tuhan bukan budak dari adat, tapi anak-anak Tuhan beradat bagi kemuliaan kerajaan sorga. Haleluya. Selanjutnya, klik. Wow, saya gali ini menarik sekali buat saya. Saya mendapat pelajaran yang luar biasa. Yang ke-8, dia tidak tergila-gila dengan pujian dan penghormatan. Wah, ini pelayanan kayak gini harus penting. Karena banyak orang setelah diberkati Tuhan dan berhasil, akhirnya tanpa tersadar, jadi akhirnya makang puji. Orang Manado bilang, wah cari-cari pujian ya kan. Coba lihat ayat ini. Kisah 10 ayat 25 sampai 26. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya yang menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Disembah oleh Kornelius. Kornelius pada orang hebat, menyembah saudara Kornelius. Tapi dia nggak tergila-gila dengan hormat. Hati-hati. Jangan sampai pelayanan kita menjadi pelayanan yang gila hormat. Jangan sampai pelayanan kita hanya mencari puji-pujian manusia. Karena Alkitab ajarkan kalau kita hanya mencari kesukaan manusia, kita bukan hamba Kristus. Selanjutnya, wow luar biasa. Saya bahagia Tuhan singkapkan buat saya hal-hal tentang kegagalan Petrus. Tapi juga nilai-nilai yang luar biasa dari pelayanan Petrus. Coba lihat. Yang ke-9, tetap santai. Bahkan di masa-masa yang sukar. Coba lihat ini ayatnya nih. Coba lihat. I'm so blessed with this. Kisah 12 ayat 4 sampai 6. Setelah Petrus ditangkap, jadi posisinya Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan yang di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit, jadi 16 yang jaga dia. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikian Petrus ditahan dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 6, perhatikan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, artinya besok mau dihukum mati nih. Petrus tidur. Bos, dalam saat seperti ini gak ada orang bisa tidur bos. Dalam saat seperti ini biasanya orang cemas bos. Tapi ini yang saya bilang. Pelayanan penginjilan Petrus santai banget. Bukan seorang yang tertekan. Bukan seorang yang dengan pikirannya selalu terjajah. Aduh nanti gimana kalau begini, gimana kalau begini. Saudaraku sekalian, bertobat dulu lah. Betul-betul minta Tuhan bersihkan pikiranmu daripada intimidasi iblis. Kita gak bisa melayani kalau begitu. Petrus yang besok mau dihukum mati, saudara-saudara, tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Lihat saudaraku, akhir ceritanya dia harus dibangunkan oleh malaikat, harus dibangunkan. Artinya dia bisa tenang, dia bisa santai, dia bisa mengimani janji Tuhan dan berserah penuh pada apa saja rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan jadi penginjil kalau apa-apa panik. Jangan jadi penginjil kalau apa-apa mikirnya, aduh nanti gimana kalau begini, nanti gimana kalau begini. Waduh kita jadi batu sandungan. Tapi seorang yang mau menginjil, seorang yang mau melayani, seorang yang mau menjadi berkat, pastikan dia tenang. Karena dia percaya perlindungan Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, saya pelajari. Nilai pelajaran Petrus, nilai pelayanan penginjilan Petrus. Seorang yang dewasa dalam menguasai diri, ini paling penting. Karena Alkitab bilang orang yang tidak menguasai diri seperti kota yang roboh temboknya. Coba lihat ayat ini. Wow, saya undang pemain musik maju ke depan. Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunan untuk hidup secara Yahudi? Wow, ini luar biasa saudara-saudara. Makanya yang ke-10 ini, saya percaya setiap pelayan-pelayan Tuhan harus miliki kedewasaan seperti ini. Jangan jadi seorang yang hanya mau disukai orang, disenangi orang. Tapi pastikan dia seorang dewasa dalam menguasai diri. Ada yang dia tegur, tapi tidak liar. Ada yang dia nyatakan kesalahannya, tapi tidak dengan kebencian dan kedendaman. Dia butuhkan kedewasaan. Dan sebagai penutup, saya mau ingat, akhirnya Petrus dihukum mati. Di Roma di bawah Kaisar Nero. Disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Di sekitar
tahun 64 Masehi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah situasi yang sangat menakutkan. Dia harus disalib di bawah perintah Kaisar Nero. Tapi dia bilang, aku tidak layak mati seagung guruku. Sehingga dia minta kepala di bawah, kaki di atas. Orang yang penuh dengan kegagalan, akhirnya hidup dengan penginjilan yang penuh kemuliaan. Kalau Petrus bisa, setiap saudara juga bisa. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita menyadari kita punya Tuhan yang besar. Semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Inilah waktunya untuk kita menyadari Petrus punya begitu banyak kelemahan. Petrus punya begitu banyak kegagalan dan kekurangan. Tetapi Roh Kudus memenuhi Petrus. Petrus diubahkan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Dan pelayanan penginjilannya sungguh menjadi teladan luar biasa yang perlu kita pelajari sampai hari ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa. Kita menjadi orang-orang yang tidak penjilan. Kita menjadi orang-orang yang tenang dan menguasai diri. Kita menjadi orang-orang yang tetap memandang Tuhan apapun yang terjadi. Kita tetap menjadi orang-orang yang tidak kompromi, tetapi berjalan dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, kita hanya hamba yang hanya bergantung penuh pada Tuhan. Kegagalan bukan akhirnya segala-galanya. Engkau yang pernah gagal, ingatlah, rancangan Tuhan itu indah atas hidup kita. Dan tidak bisa dirusak oleh kegagalan-kegagalan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, pastikan kita berserah penuh dan kita berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Hari ini firman-Mu ya dan amin. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena hari ini kami mengerti, kegagalan bukan akhirnya segala-galanya. Kami mungkin pernah gagal, tapi kami mau bangkit. Kami mungkin pernah gagal, tapi Tuhan lepaskan kami dari ikatan belenggu kegagalan ini. Arahkan kami pada rencana Tuhan yang sempurna. Dan mulai hari ini kami belajar dari pola pelayanan penginjilan Petrus. Sehingga kami hidup dalam jalan Tuhan. Kami berkenan kepada Tuhan. Kami menjadi orang yang tidak kontroversial. Kami menjadi orang yang tidak sensasional. Kami tidak jadi orang yang menciptakan kegaduhan-kegaduhan. Tetapi benar-benar berakar dalam kebenaran firman. Sehingga berbuah dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Lihat siap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Biarlah api penginjilan itu terus menyala dalam hati kami. Sehingga dimanapun kami berada kami jadi teladan. Dimanapun kami berada kami jadi berkat. Dimanapun kami berada kami membawa damai. Dimanapun kami berada kami memunculkan kebenaran kemuliaan Tuhan. Dengan nilai-nilai kerajaan sorga yang nyata dan sangat jelas. Kami tidak mau kompromi. Kami tidak mau jadi batu sandungan. Kami tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Tapi biar kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jamahan Tuhan atas kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kami percaya betul waktu kami menerima tubuh dan darah Kristus, sesuatu yang baik Tuhan mau nyatakan. Persiapkan roti, persiapkan anggur, persiapkan roh, jiwa, tubuh kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Di rumah masing-masing, pastikan tubuh dan darahnya mengarahkan kita masuk dalam kuasa dan kemuliaannya. Tubuhmu terpecah. Haleluya. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku.
dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah menyelamatkanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Amin. Haleluya. Ku terima kasih-Mu Amin. Haleluya. dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Haleluya. Pastikan kita siap dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kita percaya bahwa anugerahnya akan tercurah dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika kita setuju sama-sama kita katakan amin. Selanjutnya firman Tuhan katakan, bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita setuju sama-sama kita katakan amin. Dengar firman Tuhan. Setelah itu kita angkat roti, baru kemudian kita naikkan doa bersama-sama. Baru kemudian kita makan bersama dengan iman. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Dia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pegang roti di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui tubuh Kristus lebih dari segala-gala dalam hidup kita. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Ulangi doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh yang terpecah. Yang telah memberikanku kepastian. Hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku. Dan menjadikan aku warga kerajaan Allah. Yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh yang terpecah, segala sifat dan karakterku sudah diubahkan. Hidupku diperbaharui, hatiku diperbaharui, pikiranku diperbaharui, perkataanku diperbaharui, keluargaku diperbaharui, dan masa depanku dijamin. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh yang terpecah, segala penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan terkena COVID, bebas dari leukemia, tidak akan pendarahan, bebas dari stroke, tidak akan terbaring di gawat darurat, tidak akan terbaring di ICU. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, dari ujung kepala sampai ujung kaki semua sehat. Bahkan segala kutuk penyakit, segala penderitaan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, serta kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah tubuh yang terpecah, yaitu tubuh Kristus. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Kita makan bersama dengan iman. Terima kasih buat tubuh yang terpecah di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Tubuh yang terpecah menjadi jaminan buat kami. Untuk kami disembuhkan. Kami dipulihkan, kami disempurnakan. Karena itu segala sakit penyakit dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Virus, bakteri, kuman, infeksi, serangan setan-setan. Ikatan-ikatan penyakit roh nenek moyang kami tolak dalam nama Yesus, mengalir kuasa kesembuhan. Kami diberkati, kami melihat kemuliaan Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan, kami jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pegang cawan di tangan kanan. Dengar firman Tuhan. Setelah itu baru kita akan angkat bersama, kita naikkan doa bersama-sama, baru kemudian kita minum bersama dengan iman. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan, tinggi lewat kepala. Karena kita mengakui darah Kristus lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Naikkan doa ini bersama-sama, ulangi doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah yang tertumpah. Karena melalui darah yang tertumpah, dosaku sudah diampuni. Hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia. Hidupku milik Kristus. Aku tidak lagi berada dalam gelap. Melainkan dalam terang yang ajaib. Bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan. Sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis. Aku tidak bisa disantet. Aku tidak akan terserang guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjaga aku. Menjaga keluargaku. Menjaga pekerjaanku. Menjaga seluruh usahaku. Menjaga seluruh gerak hidupku. Dan menjamin masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah yang tertumpah. Aku sudah bebas. Dari segala kutuk dosa. Kutuk penderitaan. Kutuk nenek moyang. Kutuk keturunan. Serta segala kutuk yang diucapkan orang kepadaku. Hidupku berkelimpahan. Tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan. Untuk meraih janji Tuhan. Dan berjalan dalam kemuliaan. Dan mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah yang tertumpah. Hidupku dipulihkan. Hidupku disempurnakan. Sehingga aku layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini darah yang tertumpah. Di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Ini darah Kristus yang tertumpah. Untuk pengampunan dosa kita. Haleluya. Haleluya. Minumlah bersama dengan iman. Haleluya. 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 Terima kasih buat darah. Karena darah yang tertumpah menjadi jaminan dosaku diampuni. Surat hutangku dipakukan di atas kayu salib. Aku menjadi warga kerajaan sorga yang berhak menerima segala anugerah kasih karunia Tuhan. Karena aku menjadi aku menerima hak waris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Bahkan di masa kami menerima tubuh dan darah Kristus ini. Kami juga menaikkan doa untuk bangsa negara kami Indonesia. Selamatkan ya Allah. Umat mayoritas di bangsa ini tuntun sertai. Bawa pada keselamatanmu yang sempurna. Bawa presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah. Para gubernur, para wali kota, para bupati. Anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD. Polisi, tentara, Kapolri, dan Panglima TNI. Tidak lupa BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, jaksa, pengadilan, hakim, pengacara. Kami ucapkan berkat dalam damai sejahtera ilahi. Para pemimpin-pemimpin kami dijauhkan dari segala dukun, paranormal, penasihat spiritual. Roh rakus, roh seraka, roh korupsi kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan turun.
Roh kebijaksanaan ada. Sehingga damai sejahtera terus atas Indonesia. Keamanannya baik dalam nama Yesus. Ekonominya baik dalam nama Yesus. Hasil bumi, hasil tambang, semua baik. Kegaduhan-kegaduhan di bangsa ini kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Gerak-gerak mafia yang mau mencari keuntungan di tengah penderitaan kami tolak di dalam nama Yesus. Jamah para mafia-mafia keji ini Tuhan. Untuk bertobat. Dan disingkirkan dari pusat kekuasaan. Terima kasih Tuhan. Dokter, suster, brother, tenaga kesehatan. Tuhan jaga terus. Sehingga bangsa ini selalu sehat. Dan terjaga dari segala hal-hal yang buruk. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah di dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya firman yang sudah kami dengar hari ini tentang penginjilan Petrus mengarahkan kami untuk selalu tidak fokus pada masa lalu yang berisi kegagalan, kekurangan, kelemahan kami, tetapi selalu terfokus pada rencana Allah yang dahsyat yang tidak bisa dirusak oleh kegagalan-kegagalan masa lalu kami itu. Kami mau bangkit, kami mau tetap mentuntaskan amanat agung untuk pergi memberitakan anugerah kasih karunia dan rahmat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya dan bersuka cita dan siap menjadi pelaku firman, katakan amin. Haleluya. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memuji-muji Tuhan, kita berdoa, kita menerima firman, dan kita juga sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, saudara-saudara yang memberikan persembahan dengan sukacita, saudara-saudara yang mau memberikan persembahan misi, persembahan penginjilan, persembahan pelayanan, pastikan saudara lakukan yang terbaik, karena persembahan tidak diwajibkan. Tetapi buat setiap kita yang sudah dewasa, sudah mengerti kebenaran, kita pastikan kita memberi yang terbaik. Kita berdoa, Bapa, meskipun persembahan tidak diwajibkan, tetapi buat kami adalah sukacita dan kebanggaan tersendiri bahwa kami boleh berbuat sesuatu untuk Tuhan dan kerajaannya. Karena itu kami mau memberi yang terbaik. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan memberi yang sembarangan dan seenaknya. Kami mau memberi yang terbaik dan kami tahu berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidup kami. Dijauhkan dari kami belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Diperintahkan kepada kami berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti, bahkan perkasa di muka bumi. Mereka yang mengelola persembahan ini kami doakan. Sehingga Tuhan arahkan untuk perluasan kerajaan Allah, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan agar menopang hamba-hamba Tuhan untuk dapat melayani yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri yang terbaik. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, mau memberikan korban syukur, korban pelayanan, korban misi, pastikan kita lakukan yang terbaik. Karena syarat untuk memberi sukacita dan sukarela, maka Tuhan membalas berlipat kali ganda. Haleluya. Bersama dengan saudara memberi, saya mengajak saudara untuk mengikuti Church Update gereja kita, apa yang akan terjadi seminggu ke depan, dan ministry update, apa yang terjadi seminggu kemarin. Dan saya akan kembali untuk doa berkat, doa penutup, dan doa pengutusan. Jangan bubar dulu. Haleluya.
Oleh anugerah Tuhan, gereja kita GBI Glow Fellowship Center di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong pada tanggal 25 Januari 2022 telah mengadakan pertemuan tahunan ke-10 yang diadakan di Jakarta, tepatnya di Glow Sanctuary lantai 3A Tamrin Residences. Pertemuan tahunan yang bertema bekerja keras dan melakukan yang terbaik yang diambil dari Efesus 4 ayat 28 ini sedianya akan diadakan di Glow Fellowship Center Denpasar, Bali. Tetapi karena situasi pandemi, maka kegiatan dialihkan ke Jakarta dan kegiatan ini dihadiri secara onsite oleh tim pastoral GBI Glow Fellowship Center, manajemen, serta Ketua STT Global Glow Indonesia. Juga hadir secara online seluruh gembala Glow Fellowship Center dari seluruh cabang, baik yang ada di dalam negeri sampai ke luar negeri. Dalam pertemuan tahunan ini, Gembala Senior Pendeta Gilbert Lumoendong menyampaikan firman Tuhan sekaligus visi dan misi GBI Glow Fellowship Center untuk sepanjang tahun 2022. Kita landasan kerja untuk 2022 ini di tahun kemuliaan, yaitu saya siap bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Dan gaungkan itu di pelayanan kita masing-masing. Masalah itu biasa. Tetapi fokus kita harus jiwa, fokus kita harus Yesus, fokus kita harus kerajaan Allah, fokus kita tetap harus menyatakan kuasa Tuhan. Jadi fokus kita jangan masalah selalu ada, selesaikan. Iya kan? Kadang-kala perbedaan pendapat itu ada, nanti mungkin di dalam sidang ada perbedaan pendapat. Tapi jangan masukin di hati, karena di hati kita harus ada beban jiwa-jiwa, itu yang paling penting. Dalam kesempatan yang baik ini, pula turut memberikan sambutan Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Tuhan memanggil kita supaya tidak menjadi orang yang hidupnya merugikan orang lain, tetapi berdampak positif, bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Untuk itu kita harus rajin, bekerja keras, tidak malas. Nah, untuk itu kita harus work hard and work smart, kerja keras dan kerja cerdas. Dan jika dua hal ini kita lakukan, kita akan menjadi orang yang berhasil dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, karenanya saya sekali lagi menyampaikan selamat untuk saudara bisa mengadakan rapat tahunan, pertemuan bersama, fellowship antar para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, para pengurus dan juga jemaat serta aktivis. Dan biarlah kita sungguh-sungguh bekerja keras untuk melakukan banyak pekerjaan baik, memberkati Indonesia. Kita juga perlu memperhatikan kantong-kantong Kristen yang perlu disupport supaya mereka juga tetap bisa bertahan, bahkan melebarkan pengaruh berita Injil kepada orang-orang yang lain. Dalam pertemuan tahunan ini, para gembala cabang, network, dan community menyampaikan laporan perkembangan pelayanan selama 1 tahun ke depan dan rencana kerja untuk tahun 2022. Pertemuan ditutup oleh Gembala Senior Pendeta Gilbert Lumoendong dalam ibadah dan menyampaikan firman Tuhan sebagai pesan penutup. Berikut kami sampaikan liputan kegiatan Kamu Hebat Peduli untuk edisi minggu ini. Dari Cakung, Jakarta Utara, Kamu Hebat bekerja sama dengan Teacher Gathering Movement membagikan paket sembako bagi guru-guru agama Kristen se-Jabodetabek. Kita sedang ada di Jakarta Garden City di daerah Cakung, Jakarta Utara. Dan ini ada satu event guru-guru di Jabodetabek, mereka punya satu kegerakan dengan tujuan bahwa guru-guru menyadari bahwa mereka hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menggembalakan siswa-siswa Kristen untuk diarahkan untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Dan mereka umumnya rata-rata mereka tetap melayani dengan sukacita dengan gaji di bawah UMR, tapi karena panggilan mereka tetap setia. Dan kita membagikan sembako sebagai tanda kasih kita kepada setiap guru-guru untuk mereka boleh mendapatkan paket sembako. Karena itu puji Tuhan, kita terus doakan agar pelayanan ini terus boleh menjadi berkat. Haleluya. Kamu hebat. Saya Lendi Sebastian, di sini dari Teacher Gathering Movement sebagai bidang hubungan masyarakat, dan di sini saya mewakili untuk Teacher Gathering Movement mengucapkan
terima kasih banyak kepada Pendeta Gilbert Lumoendong dan program Kamu Hebat yang luar biasa membantu kami guru-guru agama Kristen, yang dimana di sini ada beberapa guru-guru agama yang memang untuk pendapatannya di bawah UMR, dan puji Tuhan ini sangat membantu sekali mereka, dan saya yakin dan percaya program Kamu Hebat semakin diberkati dan semakin banyak menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Itu saja, terima kasih, Tuhan berkati Kamu Hebat. Kita sedang ada di daerah Cinere, di dekat Lebak Bulus di Jakarta Selatan, di daerah Kampung Pemulung. Demikianlah laporan kegiatan kepedulian dan kasih Kamu Hebat untuk edisi minggu ini. Mari kita bersama-sama terus mendukung pelayanan ini, baik di dalam doa dan dalam bentuk apapun, agar kegiatan kepedulian dan kasih dari Kamu Hebat ini semakin menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu Hebat. Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Anugerah Tuhan, kalau kita boleh terus melayani, mengabarkan Injil, menyatakan kasih dan kepedulian dimanapun Tuhan tempatkan. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Kita doa, Bapa terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang beruntung, yang boleh menerima Kristus, boleh mengenal Kristus, boleh terus didewasakan oleh Kristus, dan mengalami lawatan Kristus yang luar biasa. Karena itu dimanapun kami ada, kami mau jadi berkat. Meskipun firman selesai sampai di sini, tapi Roh Kudus akan terus mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi pekabar-pekabar Injil bagi kerajaan sorga. Tidak lupa kami doakan keluarga kami, karena Injil disebarkan di rumah kami. Biarlah terus berlaku firman. Satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Sehingga setiap kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kuasa kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak turun tapi naik. Kita nggak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu pastikan dimanapun kita berada, kita membawa damai, menyatakan kasih, menghadirkan sukacita, dan mengabarkan Injil Kristus. Bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang oleh manusia selamat, kecuali dalam nama Yesus. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan, teladan dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta tuntunan, urapan, karunia-karunia, buah-buah roh dari Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing, mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya.